Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah teknik perawatan mesin produksi yang beranggotakan saya Yudi Dimas Setiawan dengan NIK 23641157 dan saya Farhana Mausada dengan NIK 23641175. Dan saya Raffi Nugraha dan saya 2361 2002. Dan saya Delon Anugrah dengan NIK 23641168. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu tribologi? Tribologi itu berasal dari kata tribos dalam bahasa Yunani yang berarti gesekan, dan logi atau logia yang berarti studi. Tribologi merupakan kajian mengenai interaksi atau gesekan antara permukaan yang saling bergerak secara relatif. Juga terminologi atau tribologi diperkenalkan baru sekitar tahun 1966 sebagai ilmu pengetahuan tentang gesekan atau friction, keausan atau wear, dan pelumasan atau lubrication. Selanjutnya, apa itu definisi dari friction atau friksi? Friksi adalah gaya yang menghambat gerakan gesek atau gulir suatu benda terhadap benda lainnya. Friksi muncul karena terjadi pergeseran atau shearing pada bukit yang terjebak tersebut, dan juga karena ketidakrataan permukaan, di mana bagian yang keras tertanam pada bagian yang lebih lembut. Eksperimen sederhana mengenai friksi antara dua benda padat yang digeserkan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama yaitu besarnya friksi hampir tidak tergantung pada luas kontak, sehingga ketika sebuah benda digeserkan di atas meja, gaya friksi tetap sama, baik benda tersebut berdiri ataupun berbaring. Kesimpulan yang kedua, friksi berbanding lurus dengan beban yang dikenakan pada permukaan. Jika beberapa benda ditumpuk dan digesekkan di atas meja, total friksi yang muncul 4 kali lebih besar dibandingkan friksi yang muncul pada satu benda yang sama. Lalu selanjutnya ada keausan. Keausan atau wear merujuk pada pengikisan material dari permukaan benda padat akibat gerakan mekanis. Fenomena keausan biasanya muncul ketika dua permukaan bergerak satu sama lain dalam keadaan bergesekan dan terbebani. Ini adalah hasil normal dari gesekan antara dua permukaan yang bergerak yang mengakibatkan pergesekan atau pemindahan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Macam-macam kausan. Yang pertama, kausan adesi adalah kerusakan permukaan material akibat perpindahan material dari satu permukaan ke permukaan yang lain saat terjadi gesekan yang disebabkan oleh ikatan lokal atau adesi dan deformasi plastis pada tonjolan permukaan yang bersentuhan. Kemudian yang kedua, kausan abrasi, yaitu terjadi ketika permukaan yang keras bergesekan dengan permukaan yang lebih lunak, meninggalkan goresan atau tanda gesek pada permukaan yang lebih lembut. Abrasi juga dapat terjadi karena partikel keras yang patah bergerak di antara dua permukaan yang lebih lembut. Kemudian yang ketiga, kausan korosif. Kausan korosif atau corrosive wear terjadi ketika gas atau cairan yang menyerang secara kimiawi permukaan yang terbuka akibat proses gesekan. Kemudian yang keempat, kausan kelelahan atau biasa dibilang surface wear dihasilkan oleh tekanan berulang yang tinggi saat terjadi gerakan berguling, seperti pada roda logam di atas rel atau bola bantalan yang bergulir di atas mesin. Tekanan ini menyebabkan retakan pada lapisan bawah permukaan baik pada komponen yang bergerak maupun yang diam. Kemudian lanjut. Oke, pelumasan. Pelumasan atau lubrication merujuk pada tindakan memasukkan pelumas di antara permukaan yang saling bergerak untuk meraih kausan dan gesekan. Lanjut. Tiga jenis pelumasan. Pelumasan yang pertama, satu pelumasan lapisan cairan fluid film lubrication. Pelumasan ini dilakukan dengan menyisipkan lapisan cairan yang mampu memisahkan permukaan yang bergerak. Lapisan cairan dapat sengaja diciptakan seperti minyak pelumas pada bantalan atau bearing, atau terjadi secara tidak sengaja seperti ketika air tergenang di jalan dan berinteraksi dengan roda mobil. Meskipun cairan yang umum digunakan adalah minyak, namun gas juga bisa digunakan dengan udara sebagai gas yang paling umum. Dalam pelumasan hidrodinamik, lapisan fluida dihasilkan dari gerakan dan bentuk permukaan yang bergerak. Sedangkan dalam pelumasan hidrostatik, cairan diberikan tekanan dari luar, misalnya melalui pompa.
Yang kedua, pelumasan kedua. Pelumasan batas atau boundary lubrication. Pelumasan batas terjadi pada kondisi antara pelumasan lapisan cairan dan ketika tidak ada pelumas sama sekali. Pada situasi ini, properti permukaan dan pelumas akan menentukan besar gesekan dalam sistem ini. Pelumasan batas terjadi terutama saat mesin mulai bergerak dari keadaan diam. Yang ketiga, pelumasan padat atau solid lubrication. Materi padat seperti grafit, molybdenum disulfida atau moli, dan PTFE teflon digunakan ketika pelumas cair tidak mampu menahan beban dan suhu ekstrim. Selain lemak, serbuk, dan gas, terkadang bahan logam juga digunakan sebagai pelumas padat dalam beberapa mesin. Salah satu jenis pelumasan baru adalah pelumas cair dan padat. Yang pertama, pelumas cair. Pelumas cair berbasis minyak, produk-produk hewani dan nabati dengan pasti menjadi pelumas pertama manusia dan digunakan dalam jumlah besar. Namun kurangnya ketahanan kimia dan karena kebutuhan pelumas semakin tinggi, mereka sebagian besar telah digantikan oleh produk-produk minyak bumi dan bahan sintetis. Beberapa zat organik seperti minyak lemak masih digunakan sebagai aditif karena sifat pelumas khusus mereka. Pelumas berbasis minyak bumi secara dominan merupakan produk hidrokarbon yang diekstraksi dari cairan yang ada secara alami di dalam bumi. Mereka digunakan luas sebagai pelumas karena memiliki kombinasi sifat-sifat yang diinginkan berikut. Yang pertama, ketersediaan dalam viskositas yang sesuai. 2, volatilitas rendah. 3, ketahanan terhadap pelapukan pelumas. 4, perlindungan dari korosi, ketahanan terhadap pelapukan permukaan gesek. Yang kelima, biaya rendah. Yang kedua, pelumas padat. Pelumas padat atau grease merupakan bentuk lain dari pelumas yang memiliki karakteristik semi padat atau padat. Grease terdiri dari pelumas cair yang dicampur dengan agen penebal. Pelumas cair ini dapat berasal dari lemak non-edible, tidak bisa dimakan, lemak yang berasal dari bagian hewan yang tidak terpakai, atau minyak dengan kepadatan tinggi yang berasal dari minyak bumi atau bahan sintetis. Thickening agen ini memberikan struktur padat atau semi padat pada pelumas cair yang memungkinkan grease untuk melekat pada permukaan dan memberikan pelumasan yang berkelanjutan. Jenis soft logam seperti aluminium, barium, kalsium, litium, natrium, dan strontium adalah agen thickening agen utama yang sering digunakan dalam pembuatan grease. Selain itu, thickening agen non-soft juga digunakan, termasuk senyawa anorganik seperti tanah liat yang dimodifikasi atau silika halus, atau bahan organik seperti arit, urea, atau pigmen flalosianin terhadap berbagai jenis grease berdasarkan sumber bahan dan karakteristiknya. 1. Grease putih terbuat dari lemak babi yang tidak bisa dimakan dan memiliki kadar asam lemak bebas yang rendah. Yang kedua, grease kuning terbuat dari bagian gelap dari lemak babi dan mungkin mencakup bagian yang juga digunakan untuk membuat grease putih. Grease coklat mengandung lemak dari sapi, domba, dan lemak babi. Yang keempat, fleshing grease yang dihasilkan dari pemotongan kulit dan bulu hewan. Yang kelima, bone grease, heat grease, dan garbage grease yang dinamai berdasarkan sumbernya seperti dari tulang, kulit, atau sampah. Yang selanjutnya, Dan di sini ada 7 poin utama menggunakan pelumasan padat. Yang pertama, kondisi suhu dan tekanan ekstrim. Ini didefinisikan sebagai aplikasi suhu tinggi hingga 1926 derajat Celcius atau 3500 derajat F, di mana pelumas lain rentan terhadap degradasi atau dekomposisi. Suhu ekstrim rendah hingga minus 212 derajat Celcius
atau minus 350 derajat Fahrenheit, di mana pelumas dapat mengeras atau membusuk, dan aplikasi tekanan tinggi hingga vakum penuh seperti di luar angkasa di mana pelumas dapat menguap. Yang kedua, sebagai aditif grafit MOS2 dan zinc oksida sering ditambahkan ke cairan dan gemuk. Lapisan konversi permukaan sering digunakan sebagai pelengkapan pelumas lain. Yang ketiga, kondisi beban intermiten saat peralatan disimpan atau tidak aktif dalam jangka waktu yang lama. Zat padat memberikan pelumasan permanen yang tidak korosif. Yang keempat, lokasi yang sulit diakses. Di tempat-tempat di mana akses untuk pelayanan sangat sulit, pelumas padat menawarkan keuntungan tersendiri, asalkan pelumas tersebut memadai untuk beban dan kecepatan yang dimaksudkan. Yang kelima, daerah dengan debu dan serat yang tinggi. Zat padat juga berguna di daerah di mana cairan cenderung mengambil debu dan serat dengan pelumas cair. Kontaminan ini lebih mudah membentuk pasta penggilingan yang menyebabkan kerusakan pada peralatan. Yang keenam, kontaminasi. Karena konsistensi padat mereka, zat padat dapat digunakan dalam aplikasi di mana pelumas tidak boleh bermigrasi ke lokasi lain dan menyebabkan kontaminasi peralatan, komponen atau produk lainnya. Yang ketujuh, lingkungan. Pelumas padat efektif dalam aplikasi di mana peralatan yang dilumasi terendam dalam air yang mungkin tercemar oleh pelumas lain, seperti minyak dan gemuk. Pelumasan padat. Pelumas padat, definisi dari pelumas padat. Pelumas padat adalah bahan yang digunakan dalam bentuk serbuk atau lapisan tipis untuk memberikan perlindungan dari kerusakan selama gerakan relatif dan untuk mengurangi friksi dan kausan. Istilah lain yang umum digunakan untuk pelumasan padat meliputi pelumasan kering, pelumasan film kering, dan pelumasan film padat. Lanjut. Berikut video yang kami siapkan untuk presentasi. Begins its journey in the sun and reservoir oil. The oil filter sucks oil up, pressurizes it, and sends it to the oil filter. The filter removes microscopic particles before pushing filtered oil to all the engine parts. Oil is pumped to moving parts like the pistons, bearings, and the valve frame, lubricating them so they can move freely. This helps prevent wear, cool the engine, and protect from corrosion. Over time, the oil becomes increasingly contaminated by combustion byproducts. If there are too many of these contaminants, they can cause problems in your engine. As oil additives are depleted, they can lose their ability to protect against heat, wear, deposits, and sludge, making the oil less effective, resulting in more wear on the engine. When the oil filter gets full, the dirty oil bypasses the filter, and the solid contaminants are left to circulate through your engine. This contaminated oil can cause decreased engine performance or increased wear rates. Skipping oil changes could even lead to expensive engine repair. In addition to changing your oil regularly, choosing the right Valvoline premium motor oil for your application can keep your engine running smoothly and help extend the life of your vehicle. You can learn more about Valvoline's premium motor oils in the product courses. Sekian video yang kami tampilkan untuk materi ini. Dari materi lubrication ini dapat disimpulkan bahwa lubrication itu adalah suatu proses pemberian zat pelumas kepada komponen-komponen untuk mengurangi gesekan, serta memperlambat kerusakan mesin, juga mengurangi kecepatan korosi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.